Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes. Nah, Sobat, tahukah Anda jika penyakit diabetes ini dibiarkan terus-menerus tanpa mendapatkan pengobatan yang tepat, bisa mengakibatkan munculnya komplikasi-komplikasi penyakit yang tidak kita inginkan, di mana penyakit-penyakit ini biasanya cenderung parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyakit apa saja itu yang bisa muncul jika diabetes ini tidak diobati? Yang pertama, yaitu dari atas kita urut ya. Dari atas ini bisa mengakibatkan munculnya penyakit stroke. Tentunya kita sudah tahu bagaimana bahayanya penyakit stroke. Kenapa terjadi penyakit stroke? Karena diabetes ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pembuluh darah di seluruh tubuh, salah satunya di daerah otak. Yang nomor dua, yaitu turun lagi di daerah mata. Nah, sama di daerah mata ini terjadi kerusakan pembuluh darah di sekitar retina. Retina ini fungsinya untuk menangkap gambar. Nah, jadi jika pembuluh darah di daerah retina ini pecah, maka gambar yang diperoleh dari mata, maka dia akan mengalami gangguan. Sehingga apa? Sinyal gambar ini tidak bisa dikirim ke otak, sehingga orang yang menderita diabetes ini tadi yang mengalami kerusakan retina ini mendapatkan sensasi bahwasanya tidak ada gambar yang ditangkap sehingga mengalami buta. Kemudian pada telinga ini bisa mengakibatkan tuli, mengakibatkan penurunan pendengaran. Dan pada mulut ini mengakibatkan mudah terjadinya infeksi di sekitar gigi dan mulut, sehingga gigi dan gusi mengalami infeksi sehingga giginya ini mudah tanggal. Kemudian turun agak bawah di daerah jantung, penyakit diabetes ini bisa mengakibatkan komplikasi berupa penyakit jantung koroner. Karena apa? Sama seperti stroke tadi, karena terjadinya kerusakan pembuluh darah di sekitar jantung. Nah, kemudian turun agak bawah, yaitu di daerah lambung. Ini di daerah lambung muncul penyakit yang disebut sebagai gastropati diabetes, yaitu hampir mirip seperti penyakit MAH akibat daripada rusaknya pembuluh darah di sekitar lambung. Akibatnya lambung ini mudah sekali mengalami luka. Nah, sama seperti penyakit MAH. Jadi jika ini dibiarkan terus-menerus, lambung ini bisa rusak. Kemudian turun agak bawah lagi ada organ namanya ginjal. Nah, di ginjal ini apabila penyakit diabetes ini dibiarkan terus-menerus tanpa pengobatan, bisa mengakibatkan penyakit gagal ginjal. Apa itu penyakit gagal ginjal? Penyakit gagal ginjal adalah kegagalan ginjal untuk melakukan fungsinya. Fungsi untuk membuang cairan tubuh yang sudah tidak berguna lagi, dirubah menjadi urin, dikeluarkan menjadi urin. Anda bisa bayangkan jika urin ini tidak dikeluarkan oleh ginjal, maka dia akan menumpuk di tubuh kita, dia akan masuk ke muka kita, masuk ke kaki kita, tangan kita, dan bisa masuk ke paru-paru kita. Akibatnya apa? Anda akan menjadi sesak nafas. Nah, jika ini dibiarkan terus-menerus, yang terjadi adalah bisa mengalami kematian. Kemudian berikutnya turun agak bawah lagi, turun di sekitar kemaluan. Nah, ini di kemaluan laki-laki, penyakit diabetes ini bisa mengakibatkan penyakit disfungsi ereksi akibat dari gangguan pembuluh darah di sekitar penis, kemudian gangguan juga saraf-saraf di sekitar penis ini mengalami gangguan, sehingga apa? Rangsangan seksual ini tidak berpengaruh, sehingga penis ini tidak bisa menjalankan fungsinya secara benar, akhirnya mengganggu hubungan suami istri. Nah, kemudian jika pada wanita, penyakit diabetes ini pada organ kewanitaan ini mudah sekali mengakibatkan terjadinya infeksi di sekitar daerah kewanitaan. Nah, kemudian turun lagi di agak bawah, turun lagi di paling bawah, yaitu di daerah kaki. Nah, di daerah kaki ini diabetes sering sekali menimbulkan penyakit luka, ya, luka yang sifatnya sulit sembuh, disebut sebagai penyakit diabetic foot. Nah, penyakit ini bisa terjadi karena gangguan pembuluh darah di sekitar kaki. Kemudian juga terjadi gangguan saraf di sekitar kaki, sehingga kaki ini mengalami sensasi rasa yang tebal, tidak bisa menghantarkan rasa nyeri. Sehingga apabila kaki ini tertusuk paku, tertusuk kerikil, tertusuk benda tajam, ini tidak merasakan nyeri. Sehingga seringkali orang yang terluka ini tidak tahu bahwasanya kakinya mengalami luka dan mengalami infeksi, sehingga baru diketahui karena
luka ini sudah membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, baru luka ini diketahui. Nah, kemudian karena sudah diketahui dalam kondisi yang sudah telat, kemudian penyakit diabetes ini mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh yang sangat signifikan, kemudian ditunjang lagi pemulihan sel pada orang yang penyembuhan luka pada orang yang mengalami diabetes ini mengalami gangguan. Akibatnya apa? Luka ini tadi sulit sembuh. Nah, jika ini dibiarkan terus-menerus tidak mendapatkan penanganan yang tepat, seringkali kaki mengalami amputasi. Nah, ini yang terjadi di organ kita. Kemudian ada lagi efek secara langsung dari penyakit diabetes ini, yaitu bisa orang mengalami kondisi apa yang disebut sebagai hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi adalah kondisi di mana terjadinya penurunan kesadaran, yaitu akibat daripada kadar gula yang turun sampai di bawah normal. Jadi sangat turun sekali, sehingga jika tidak segera mendapatkan pertolongan, orang ini bisa meninggal. Kemudian bisa juga terjadi kondisi lawan dari hipoglikemi, yaitu hiperglikemi, yaitu kondisi kadar gula darah yang sangat tinggi sekali, bisa sampai mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran juga. Dan sama, jika tidak segera mendapatkan pertolongan pada orang yang mengalami hiperglikemi ini, maka orang ini juga bisa meninggal. Nah, dari yang komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan ini, hampir semuanya ini penyakit-penyakit yang mengerikan. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini mengalami diabetes atau keluarga Anda yang mengalami diabetes, saya sarankan untuk rutin kontrol ke dokter, rutin meminum obat yang diberikan oleh dokter, mengatur pola hidup, mengatur gaya hidup mulai sekarang, pola makannya diatur, sehingga mudah-mudahan komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan ini tidak menghampiri diri Anda dan keluarga Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.